Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Indonesia? Semoga selalu dalam keberkahan dan selalu dalam kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang minggu lalu yang sudah pernah saya share sebelumnya terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Adapun minggu lalu kita membahas tentang alat atau organ pernapasan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan dan jenis-jenis pernapasan. Mari kita belajar bersama. Mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan manusia itu terdiri dari dua pada intinya, yaitu pernapasan yang dia masuknya udara ke dalam tubuh kita, yang sering dikenal dengan inspirasi atau pengambilan udara. Sedangkan yang kedua adalah keluarnya udara dari tubuh kita atau yang dikenal dengan ekspirasi, pengeluaran udara. Nah, sedangkan pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan, pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pernapasan dada, itu terkait dengan otot antar tulang rusuk, yaitu yang ada pada dada kita, yang di situ terdapat tulang rusuk, dan itu merupakan jenis dari pernapasan dada. Kemudian yang kedua adalah pernapasan perut, yaitu yang terkait dengan diafragma. Diafragma adalah bagian di bawah tulang dada yang dia berada di atas perut. Bentuknya seperti huruf V yang dia tengkurap. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Di sini pernapasan dada itu terlihat di sini adalah tulang rusuk kita, di mana pernapasan dada ini ketika udara masuk, ya, atau sebelumnya kita biasanya ada namanya ciri-ciri pernapasan dada. Ini yang disebut dengan inspirasinya, yaitu ciri-cirinya adalah tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Ini terangkat. Kemudian volume rongga dada membesar. Dia volume rongga dada membesar. Kemudian ada tekanan, di mana tekanan yang berada di bagian dalam itu lebih kecil daripada tekanan udara yang berada di bagian luar, sehingga udara yang berada di bagian luar yang tekanannya lebih besar akan masuk ke dalam dada kita. Itu merupakan mekanisme inspirasi pernapasan dada. Kemudian yang kedua itu adalah ekspirasi atau keluarnya udara. Di mana ciri-cirinya itu adalah tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi. Dia turun, ketika kita menghembuskan napas dia turun. Kemudian volume rongga dada mengecil. Karena dia turun sehingga dia mengecil, tapi ingat tekanan pada rongga dada itu lebih besar dibandingkan dengan udara yang berada di lingkungan, sehingga udara pada rongga dada itu keluar melalui hidung. Itu adalah proses pernapasan ekspirasi pada pernapasan dada. Jadi inilah dia inspirasi pernapasan dada dan ekspirasi pernapasan dada. Kita lanjutkan. Untuk pernapasan perut hampir sama, tetapi ini kaitannya dengan diafragma. Ciri-ciri dari inspirasi pernapasan perut adalah otot diafragma kontraksi karena dia berkaitan dengan pernapasan dada tadi, mendatar, volume rongga dada membesar. Ya, jadi sama sehingga rongga ataupun udara masuk sama, hanya kaitannya perbedaannya adalah otot diafragma yang dibahas yaitu kontraksi. Sedangkan untuk yang ekspirasi itu adalah otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada. Jadi dia melengkung karena dia berelaksasi. Ya, volume rongga dada mengecil sehingga udara keluar melalui hidung. Oke, kita lanjutkan untuk volume udara pernapasan. Di sini kalau kita lihat ada beberapa jenis volume, yaitu volume tidal. Volume tidal itu adalah volume biasa yang kita hembuskan dan kita tarik, itu adalah 500 cc. Kemudian ada volume cadangan inspirasi. Jadi di sini volume cadangan inspirasi itu adalah ketika kita bernapas normal, mengeluarkan udara, ternyata masih terdapat cadangan inspirasi di dalam paru-paru yang berjumlah 3 kali lipat daripada volume udara normal, yaitu volume udara tidal, yaitu 1500 cc. Kemudian ada juga ketika kita tadi sudah inspirasi atau menghirup, nanti ketika kita mengeluarkan juga sama, itu masih ada cadangan ekspirasi. Jadi ketika kita mengeluarkan itu masih ada, bisa kita mengeluarkan lebih, yaitu 3 kali lipatnya. Sama juga dengan ketika kita menarik ataupun
mengeluarkan. Kemudian volume sisa. Volume sisa ini adalah volume yang tidak habis atau tidak akan pernah habis di dalam paru-paru. Jadi ketika kita bernapas sudah menghabiskan cadangan inspirasi 1.500, itu masih ada sisa udara di dalam paru-paru yang berjumlah 1.000 cc. Nah, di sini untuk volume tidal dan cadangan inspirasi dan ekspirasi itu disebut dengan kapasitas vital, yaitu berjumlah 3.500. Sedangkan total keseluruhan itu disebut dengan volume total paru-paru yang dia berjumlah 4.500 cc. Di sini bisa digambarkan. Kita lihat di sini ini adalah volume tidal, kemudian ada volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan ekspirasi, ya. Kemudian keseluruhan ini disebut dengan kapasitas vital. Kemudian seluruh dia ada cadangan ditambahkan dengan cadangan atau volume sisa itu disebut dengan volume total paru-paru. Ini grafik volume udara pernapasan pada manusia. Jadi pernapasan pada manusia volume itu ada ada 4, ya. Ada 4 sebenarnya ini, dan keseluruhan gabungan itu tambah 2 lagi. Jadi total keseluruhan ada 6. Macam-macam volume udara pernapasan. Ini tadi yang sudah saya bahas. Ini adalah penjelasan lebih realnya. Tidal udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, yaitu 500 cc tadi. Kemudian volume cadangan inspirasi atau yang disebut dengan komplementer, itu udara sebanyak 1.500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Kemudian volume cadangan ekspirasi atau suplementer, udara sebanyak 1.500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Kemudian udara residu, itu atau udara sisa tadi, udara sebanyak 1.000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Nah, di sini ada pertukaran gas di dalam paru-paru. Disebut sebagai respirasi eksternal, perhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Ini adalah pertukaran gas di dalam paru-paru. Kemudian terjadi difusi O2 dari alveolus ke dalam paru darah dan difusi CO2 dari darah ke alveolus. Yang ketiga adalah dalam pengikat O2 oleh darah terjadi reaksi Hb. Hb itu adalah hemoglobin plus O2 atau oksigen, itu menghasilkan HbO2 atau oksihemoglobin, yaitu O2 diikat oleh hemoglobin darah. Jadi yang ketika kita bernapas, oksigen masuk ke dalam paru-paru, nantinya O2 akan berdifusi dan diikat oleh hemoglobin, kemudian disalurkan ke sel-sel tubuh untuk dilakukan proses oksidasi. Kemudian maaf ini ada salah, yaitu bagian D, dalam pelepasan CO2 dari darah terjadi reaksi, yaitu kebalikannya, ketika H+ bertemu dengan HCO3, itu menghasilkan H2CO3 dan bereaksi kembali menjadi H2O plus CO2, di mana nanti hasil dari pernapasan itu terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah H2O atau kita kenal dengan sebutan air, kemudian CO2 atau yang kita kenal dengan sebutan karbon dioksida. Adapun nanti untuk proses pengamatan H2O bisa kita gunakan hembusan menggunakan kaca, sedangkan CO2 kita bisa menggunakan air kapur. Kemudian kita hembuskan di air kapur tersebut akan menghasilkan bintik hitam pada air kapur yang berwarna putih. Ini pertukaran gas dalam jaringan. Nah, ini visualisasi pertukaran gas yang tadi sudah saya sampaikan. Ini juga sama. Baik.
Baiklah, demikian penyampaian materi terkait dengan mekanisme pernapasan pada manusia. Nantinya akan dilanjutkan dengan gangguan dan kelainan sistem pernapasan untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, semoga bermanfaat materi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.